Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lafa Talafis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil audit yang telah dikerjakan yang berjudul pelayanan terhadap loyalitas nasabah pada mobile banking Bank Syariah Indonesia di Kota Medan. Latar belakang: Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal serta dukungan stakeholder yang kuat merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di tanah air. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah. Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator di seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun 3 dekade terakhir. Inovasi produk, peningkatan pelayanan, serta mengembangkan jaringan menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Semangat untuk melakukan percepatan terhadap cerminan dari banyaknya bank syariah yang melakukan aksi korporatif, tak terkecuali dengan bank syariah yang dimiliki bank BUMN seperti Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Tanggal 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah menjadi penanda sejarah bergabungnya ketiga bank syariah tersebut menjadi satu entitas, yaitu Bank Syariah Indonesia atau disebut BSI. Kondisi Bank Syariah Indonesia: yang pertama, Bank Syariah Indonesia tidak memberi kemudahan fasilitas untuk membantu nasabah. Yang kedua, kurangnya program pelatihan, pelayanan, dan pengembangan karyawan. Yang ketiga, pengembangan fitur-fitur baru dalam pelayanan mobile banking. Yang keempat, meningkatnya fee-based income beberapa tahun terakhir. Yang kelima, BSI tidak memiliki rencana untuk memudahkan fitur mobile banking. Adapun kriteria pada Bank Syariah Indonesia: yang pertama, ada fasilitas yang memang kurang untuk membantu pelayanan kepada nasabah dalam menggunakan mobile banking. Nasabah dapat melakukan registrasi di mesin ATM terdekat dan dapat melakukan registrasi di handphone masing-masing. Yang kedua, Bank Syariah Indonesia mengupayakan meningkatkan pelayanan dan pengembangan terhadap karyawan juga. Yang ketiga, pelayanan fitur-fitur untuk memperkuat digital payment seperti vintage, e-commerce, dan hal lainnya. Yang keempat, PT Bank Syariah Indonesia sendiri fee-based income per bulan tercatat tumbuh 25,27%. Dan yang kelima, di samping terus meningkatkan kualitas pelayanan, perusahaan juga harus memperhatikan produk bank yang kalian diminati nasabah dengan cara mempromosikan produk-produk tersebut sehingga mencapai peningkatan kepuasan nasabah. Adapun penyebab yang kami audit pada Bank Syariah Indonesia: yang pertama, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai layanan Bank Syariah Indonesia Mobile. Yang kedua, kurangnya kualitas pelayanan yang baik di mata nasabah. Yang ketiga, rentan akan penipuan, yaitu phishing, dalam penggunaan mobile banking. Yang keempat, fitur keamanan melalui koneksi yang terenkripsi bisa dihack saat handphone dicuri. Yang kelima, rencana pelatihan baru dibuat setelah ada pembagian yang membutuhkan pelatihan. Adapun akibat yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia saat kami mengaudit: yang pertama itu kurangnya kemampuan pemahaman terhadap
layanan Bank Syariah Indonesia Mobile sehingga dapat menurunkan loyalitas nasabah Bank Syariah Indonesia yang belum optimal. Yang kedua, kemampuan karyawan yang kurang dalam hal pelayanan membuat mereka merasa tidak terpenuhi keinginannya. Yang ketiga, dihubungi hacker yang menyamar sebagai institusi keuangan. Modus biasanya adalah menanyakan secara detail terkait rekening bank yang Anda miliki. Yang keempat, akibatnya nasabah akan sangat dirugikan karena tidak adanya keamanan yang ketat jika terjadi hal tersebut. Dan yang kelima, ketidaktuntasan program pengelolaan pelatihan karyawan hingga tahap akhir yang mengarah pada ketidaksempurnaan keterampilan dan kemahiran karyawan dalam mengoperasikan alat kerjanya. Adapun rekomendasi dari Bank Syariah tersebut, yang pertama, aplikasi terkesan penuh, yang berarti tampilan aplikasi Bank Syariah Indonesia Mobile memang cukup baik dengan icon dan font yang dinamis maupun banyaknya fitur yang berjejer membuat aplikasi terkesan penuh dan membingungkan. Dan yang kedua, belum ada gratis biaya. BI masih memberlakukan biaya-biaya normal pada bank konvensional seperti biaya admin bulanan, biaya transfer, minimum setoran awal, dan saldo mengendap. Yang ketiga, verifikasi masih menggunakan video call. Pembukaan rekening online masih menggunakan video call secara sarana verifikasi. Hal ini cukup menyulitkan nasabah yang tidak memiliki internet cukup stabil.